Selamat pagi semuanya teman-teman. Hari ini kita akan materi kuliah kita praktek membuat karya lukis menggunakan media cat akrilik ya. Cat akrilik materi kita hari ini cat akrilik itu kita harus paham karakter dari cat akrilik itu adalah cat yang basicnya menggunakan air. Dimana karakter dari cat akrilik ini kalau dia kering dia elastis seperti plastik, dia kalau dia kena air dia tidak akan larut. Nah, ini harus dipahami karakter dari cat akrilik. Kemudian kita menggunakan alat ya, ini alat namanya palet. Palet ini untuk menuangkan cat, kemudian ini untuk campur. Kenapa diisi lubang-lubang seperti ini? Untuk penuangan cat, kemudian ini untuk mencampur lah begini. Kemudian kita menggunakan kuas, beda dengan kuas cat minyak. Kalau cat akrilik lebih lembut kuasnya, ini ada yang ukuran besar, ada yang ukuran kecil, ada yang luncing dan sebagainya. Nah, itu alat yang harus kita gunakan untuk melukis. Kemudian air cabai pencampurannya untuk pencampuran dari cat tersebut. Kemudian media yang kita gunakan media kanvas. Nah, kanvas seperti ini, kanvas ya, media kanvas yang kita gunakan untuk media untuk melukis. Ini kanvas memang harus ini buat sendiri, memang harus didasari dengan tertentu menggunakan media atau cat tertentu untuk melapisinya. Kemudian kita hari ini kita akan melukis objek pagoda. Kebetulan di kampus kita punya pagoda. Kita objek ini menarik untuk kita lukis. Nah, kita sebelum kita melukis kita tahu dulu menariknya di mana. Ini pagoda memang kita bentuknya unik, ada atap yang bersap-sap, kemudian ada tembok-tembok yang mungkin mengelupas dan sebagainya. Itu adalah bentuk yang unik yang harus kita tangkap. Kemudian sebelum kita melukis kita perlu tahu dulu format lukisan ya. Bisa nanti formatnya berdiri, ada formatnya landscape seperti ini. Nah, ini perlu kita sebelum kita melukis mewarnai, kita sketsa dulu. Di sini penempatan objeknya harus kita tentukan mau di kiri atau mau di kanan, itu penting. Atau berdiri, mau di kiri juga mau di kanan, atau di tengah-tengah atau di atas atau di bawah. Nah, tentukan dulu tempatnya itu. Kemudian kita melakukan sketsa. Nah, sketsa itu harus kita bentuk dengan betul-betul komplit dulu, mana objek utama, mana objek pendukung. Itu perlu kita lakukan di dalam tahap melukis. Setelah kita membuat sketsa, kemudian kita mewarnai. Nah, tahap mewarnai itu mulai dari langit dulu, dari atas dulu, kemudian baru mendekat dan seterusnya. Nah, ini tahapan-tahapan ini yang harus kita lakukan di dalam tahap melukis. Nanti kita bisa lihat nanti tahapan dari setiap mahasiswa, nanti kita bisa lihat ini tahapan melukis bagaimana dia prosesnya untuk melukis. Demikian dari saya, mungkin nanti bisa lihat dari praktek langsung dari setiap mahasiswa nanti. Oke? CPL-nya bisa diterangkan. Apa? CPL-nya. Nah, untuk seni lukis ini pencapaiannya memang kita lebih pada sifat pengenalan alat bahan, gimana teknik-teknik dasar yang harus kita kuasai. Karena bahan yang kita harus kuasai, pahami di sini adalah cat air, transparan, cat akrilik, cat poster, dan cat minyak. Nah, itu yang kita pelajari dalam seni lukis dasar. Ini untuk kita lebih paham, lebih mengenal atau memahami teknik yang kita harus gunakan. Setelah itu baru kita akan peminatan nanti. Setelah kita lukis dasar, grafis dasar, patung dasar, setelah kita melalui baru kita peminatan. Pemilihan ini lebih pada sifatnya pengenalan, karena mata kuliah pengetahuan alat dan bahan sudah dihapus, kemudian dimasukkan dalam konten-konten dari setiap dasar-dasar dari peminatan tersebut, baik itu grafis dasar, patung dasar maupun lukis dasar. Itu dari terus untuk referensinya mungkin bisa sebutkan untuk jurnal atau salah satu buku yang jadi rujukan mahasiswa untuk belajar tentang teori ya, siap. Buku-buku yang mungkin rujukan kita memang dari seniman-seniman seperti Avandi, seniman siapa lagi yang seniman besar. Itu memang prosesnya memang dia tahu dulu dasar-dasar dulu.
yaitu referensinya banyak dari seniman-seniman besar. Itu memang prosesnya dari dasar dulu, dari buku-buku yang memang yang kita perlu pelajari itu memang buku-buku tentang estetika seni. Karena estetika seni itu mempelajari tentang gimana prinsip seni rupa, unsur seni rupa. Nah, itu hal yang mendasar yang harus kita pelajari di dalam dunia seni rupa, atau khususnya seni lukis dasar. Ilmu estetika itu yang harus kita pelajari. Seperti A.M. Jelante, bukunya itu perlu kita pelajari. Mungkin Prof. Darsono itu estetika seni itu sangat mendasar sekali untuk kita pelajari. Gimana kita unsur-unsur seni rupa kita harus paham dulu. Apa itu unsur seni rupa? Garis, warna, dan sebagainya itu harus kita pahami. Kemudian kita gimana menyusun itu. Nah, prinsip itu harus kita pahami. Nah, di dasar-dasar ini, prinsip-prinsip itu harus kita pelajari lebih lanjut sebelum kita menginjak ke konsep. Kalau kita ke konsep itu kita sudah lepas dari unsur-unsur seni rupa, itu sudah di luar kepala. Kalau udah ke konsep. Kalau di dasar ini harus kita pahami dulu itu. Gimana cara menyusun unsur seni rupa itu yang penting. Dasar-dasar itu kalau kita kedua kuasai, nanti untuk konsep dan seterusnya itu gampang nanti. Gitu. Untuk mata kuliah ini, mohon maaf tidak disebutkan, ini cenderung ke case method atau team based project. Ini mata kuliah ini lebih kepada bukan case method, bukan tim ya, bukan tim, tapi case method. Kita berikan dia istilahnya di sini masalah, kasus, di mana kita kasus ada objek di sini, gimana kita mahasiswa itu mengolah, menerapkan prinsip-prinsip seni rupa dan unsur seni rupa itu dalam karya seni. Nah, ini kasusnya seperti ada pagoda seperti ini, kasusnya gimana mereka menempatkan objek, ya, gimana tekniknya, nah, kayak gitu, gimana cara tahap-tahap mengerjakan itu kan kasus-kasus yang harus dia pelajari. Gimana membuat secara bentuk ini tahap perspektif dan sebagainya, itu kan kasus yang harus kita kasih ke mahasiswa, gimana dia menerapkan atau memecahkan kasus itu dengan prinsip seni rupa dan unsur-unsur seni rupa tersebut. Oke, Gitu. kemudian untuk kontrak kuliah, bagaimana untuk penilaiannya? Misalnya untuk case methodnya berapa persen dan sebagainya, untuk ujian akhir misalnya kan kekaryaan ini. Nah, itu penilaian gimana, Bli? Penilaiannya kalau untuk istilahnya itu kan ada ujian, tidak tengah semester nggak ada, ujian akhir dan tugas harian. Tugas harian itu persentasenya 30-70. Ya, berkisaran itu. Saya harus buka dulu. Sekitar itu sekitar 30-70 itu untuk pembagian itunya. Ada nanti kalau untuk masalah teori tidak ada ya untuk ujian itu, tapi lebih kepada prakteknya nanti.